Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Aryan Ngapak. Oke guys, pada kesempatan kali ini Aryan Ngapak mau bikin video tentang bagaimana cara mendaftar di kartu prakerja. Nah, kebetulan guys, ini pada hari ini kartu prakerja sedang dibuka pendaftaran untuk gelombang yang ke-6. Jadi memang sudah nyampe gelombang 6 guys, dan direncanakan ini kartu prakerja akan dibuka sampai 34 gelombang. Jadi masih banyak gelombang selanjutnya guys, bagi kalian yang belum beruntung kemarin atau belum lolos. Nah, kurang lebih ya sekitar 28 gelombang lagi guys. Jadi bagi yang belum lolos jangan patah semangat ya. Oke guys, bagi kalian yang ingin mendaftar kartu prakerja, kebetulan ini kan sedang dibuka. Nah, saya mau memberikan tutorial bagaimana mendaftar di akun kartu prakerja ya. Oke, langsung saja ya guys, kita mulai. Jadi pertama-tama kita tentunya masuk ke Google guys. Kita pilih, terserah mau pakai Chrome atau mau pakai apa, terserah. Nah, setelah masuk ke Google, kemudian kita ketik aja prakerja, maka nanti akan muncul paling atas guys. Nah, ini sudah muncul, kita klik aja, kita masuk ke dalam. Nah, kemudian di sini guys, ini adalah websitenya. Ketika kalian belum punya akun, maka kalian diwajibkan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu guys. Tetapi kalau misalkan kalian sudah pernah punya akun, kalian tinggal masuk login pakai akun kalian yang berisi email dan password. Oke guys, kita akan membuat akun dari awal. Caranya adalah kita klik daftar sekarang ya guys. Kita klik. Nah, nanti kita diarahkan ke tampilan selanjutnya, yaitu kita diminta alamat email, password, dan konfirmasi password. Nah, untuk alamat emailnya sendiri kalian bisa menggunakan baik itu Gmail maupun alamat email yang berupa Yahoo. Nah, terserah kalian punyanya apa, yang penting itu merupakan email kalian. Oke guys, untuk mendaftar pertama-tama kita masukkan alamat email. Kebetulan yang akan saya masukkan ini menggunakan alamat Gmail ya guys. Oke, kita masukkan. Setelah kita memasukkan alamat email guys, kemudian kita buat password. Yang perlu kalian ingat dalam membuat password ini harus mudah diingat guys. Jadi biar kalian gampang untuk mengingatnya, nggak lupa ya guys. Misalkan kita bikin password yang mudah saya ingat, ini bebas guys, terserah kalian, yang penting gampang diingat. Kemudian tinggal kalian klik daftar. Oh ya, sebelum kalian klik daftar, kalian jangan lupa centang ya guys di saya setuju syarat ketentuan dan kebijakan privasi. Kemudian daftar guys. Nah, ternyata ini nggak bisa guys, karena password itu harus berupa kombinasi antara huruf dan angka. Tadi saya baru masukin hanya berupa password yang berupa angka. Nah, sekarang kita tambahin
huruf ya guys, biar mau. Oke, kita coba lagi. Ya, bisa guys. Jadi ketika kita sudah memasukkan email dan password, kemudian kita klik daftar, kita kemudian suruh cek email guys, karena di email tersebut sudah dikirimkan kiriman untuk kita melakukan verifikasi email. Jadi langkah selanjutnya tentunya kita masuk ke email kita guys untuk verifikasi. Selama email belum kita verifikasi, maka kalian tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Oke guys, kita akan melakukan verifikasi email. Karena akun saya berupa Gmail, maka kita melakukan verifikasi di Gmail guys. Oke, kita masukkan alamat emailnya ya guys. Tentunya untuk masuk ke akun Gmail kita. Kemudian kita klik berikutnya. Setelah itu kita akan dimintakan password. Nah, passwordnya kalian harus ingat ya guys. Misalkan kalian mungkin pelupa, kalian bisa catat dimanapun itu. Yang penting kalian itu tahu ketika ditanya password emailnya apa. Nah, kita sudah coba masuk guys ke alamat email saya. Nah guys, tadi kan kita sudah daftar ya guys. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan verifikasi data yang telah kita daftarkan guys. Nah, kemudian untuk melakukan verifikasi pendaftaran, kita tinggal klik verifikasi email sekarang. Oke guys, kita verifikasi ya pendaftarannya tadi. Nah, di sini ada kata-kata email sudah terverifikasi. Selamat, email kamu sudah berhasil terverifikasi di platform Kartu Prakerja. Nah, ketika sudah terverifikasi, maka kalian bisa melanjutkan daftar guys. Caranya gimana? Tinggal kalian klik masuk ya guys. Kemudian kalian masukkan ya tadi alamat email yang kalian daftar apa, kalian masukkan lagi. Kemudian habis itu kalian masukkan password yang kalian buat tadi. Nah, setelah itu jangan lupa centang ingat saya dan login, bukan daftar ya guys. Kalau daftar tadi kan kita sudah daftar. Nah, kalau misalkan keluar seperti ini, kita tinggal save ya guys. Jadi kalau misalkan kita lupa, kita bisa diingatkan langsung, masuk secara otomatis. Oke guys, langkah selanjutnya setelah kita masuk, maka kita akan diminta 3 tahap guys. Yang pertama, verifikasi KTP. Kita memasukkan KTP. Kemudian yang kedua, memasukkan data diri. Yang ketiga, memasukkan nomor HP. Oke guys, kita ikuti langkah satu persatu ya guys. Oke, yang pertama kita ngisi nomor KTP. Nah, nomor KTP kita, jadi guys, dalam melakukan pendaftaran Kartu Prakerja, yang perlu kalian siapkan dokumennya, yang pertama adalah KTP, karena nanti akan diminta foto atau hasil scan KTP sama kartu keluarga, kemudian tanggal lahir kalian. Setelah selesai, kalian habis itu diminta data diri. Di situ kalian diminta
secara lebih detail data diri kalian. Kemudian yang terakhir, kalian diminta nomor HP. Oke guys, kita mulai pendaftaran. Yang pertama, kita verifikasi KTP. Verifikasi KTP kita dengan melakukan input nomor KTP. Nomor KTP biasanya 16 digit ya guys. Nah, kemudian kita masukkan nomor KTP. Dalam memasukkan nomor KTP, kalian harus benar-benar jeli ya guys. Jangan sampai salah. Kalau misalkan sampai salah, ibaratnya kalian mendaftarkan KTP orang lain, atau mungkin nggak bisa diproses guys. Kemudian setelah memasukkan nomor KTP, kalian diminta untuk memasukkan nomor kartu keluarga. Setelah kalian memasukkan nomor kartu keluarga, kemudian kalian masukkan tanggal lahir kalian ya guys. Nah, karena ini tanggal lahirnya berupa kalender, jadi kalian harus klik, kalian pilih sesuai dengan tanggal lahir kalian. Kalau misalkan tanggal lahir kalian di bawah tahun 90, memang cukup panjang guys dalam mengeklik. Coba kalian coba terus sampai ketemu guys. Kebetulan saya lahirnya tahun 1988, jadi cukup panjang kliknya guys. Ini masih tahun 90. Oke, kita masuk ke tahun 89. Nah, ini guys. Jadi setelah kalian cari tahunnya, kalian cari bulannya, disesuaikan dengan lahir kalian bulan apa. Kemudian kita cari tanggalnya, disesuaikan dengan tanggal lahir kalian guys. Nah, setelah ketemu kita klik. Habis kita klik, kemudian kalian klik lanjutkan guys. Maka akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu penginputan data diri. Oke, kita klik lanjut kalau ini sudah terisi semua. Nah, loading guys. Nah, ini sudah masuk guys ke data diri. Di sini kita diminta secara detail terkait biodata kita. Oke, tadi karena kalian sudah mendaftar ya guys, menggunakan alamat email. Nah, maka kalian di sini sudah ada emailnya secara otomatis keluar. Kemudian nama kalian juga sudah keluar. Tinggal kalian masukkan alamat Anda sesuai dengan KTP. Oke guys, kita masukkan alamatnya. Dalam mengisi alamat di sini memang harus jelas guys, dari alamat jalannya apa, blok apa, RT berapa, kemudian RW berapa, kelurahan apa, kecamatan, kabupaten, dan kemudian kemungkinan cukup kalian sampai kabupaten guys. Karena nanti kalau misalkan provinsi, kabupaten, kota juga di sini sebenarnya ada sih guys, tapi bagusnya ya kalian tambahkan aja kalau misalkan masih mencukupi kolomnya. Nah, kemudian di bawahnya kalian cari provinsi kalian sesuai dengan KTP kalian. Bisa kalian ketik aja langsung guys, nanti akan muncul secara otomatis, nggak perlu kalian cari turun ke bawah satu-satu terlalu panjang. Tinggal kalian ketik aja guys sesuai dengan provinsi kalian tinggal di mana. Kemudian setelah kalian isi provinsi, kalian isi kabupaten atau kota kalian tinggal. Kebetulan saya tinggal di kota ya guys, di kota salah satu
satu kota yang ada di Jawa Barat. Kemudian kita pilih kecamatan. Nah, tinggal kita scroll ke bawah, cari kecamatan tempat tinggal kalian sesuai dengan KTP. Kemudian di sini gunakan alamat KTP sesuai alamat tinggal saat ini. Ya, tinggal kalian centang aja guys. Kemudian di sini diminta jenis kelamin. Kalian isi jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Kemudian pendidikan terakhir yang ditamatkan. Kalian lulus pendidikan terakhirnya apa guys? Kebetulan kalau saya S1 ya guys. Jadi entah kalian pendidikan dari SD, SMP, SMA, atau mungkin sampai sarjana, S2, kalian bisa melakukan pendaftaran di kartu prakerja ini. Asalkan kalian memang merupakan orang-orang yang terdampak oleh corona utamanya ya guys. Misalkan dilakukan kalian terkena pemutusan hubungan kerja. Nah, itu yang diprioritaskan di kartu prakerja ini guys. Kemudian misalkan kalian memang kerjanya dirumahkan tetapi memang masih kerja atau penghasilannya turun, kalian bisa lakukan pendaftaran di kartu prakerja. Atau mungkin bagi kalian yang baru melamar kerja, baru lulus, kalian juga bisa mendaftar guys. Yang penting ada alasannya yang logis kalian untuk mendaftar kartu prakerja. Oke guys, lanjut. Kita isi pendidikan sudah, kemudian kita isi status perkawinan. Kalian tinggal pilih status perkawinannya guys, apakah kawin, apakah duda, atau belum kawin, ataukah janda. Kemudian jumlah tanggungan, jangan lupa guys, ini sangat penting guys, karena ketika kalian mengisi jumlah tanggungan, itu yang akan dilihat kalian akan lulus atau tidaknya guys. Kalau misalkan kalian korban PHK kemudian jumlah tanggungannya 3 atau lebih dari 3, tentunya kan memang kalian sangat membutuhkan untuk dibantu dalam program kartu prakerja ini guys. Yang terpenting kalian ngisinya itu jangan 0 guys, karena kalau 0 ibaratnya kalian tanggungannya itu tidak terlalu banyak sehingga kalian kurang diprioritaskan. Oke, kita isi aja guys. Kebetulan saya punya anak 2, kemudian istri 1 ya guys, belum 2, kebetulan masih 1. Kita isi sesuai dengan tanggungan kita 3. Kemudian setelah itu kita isi status pekerjaan. Jadi ketika kalian mendaftar kartu prakerja, kalian ini kondisinya sedang bekerja atau tidak bekerja. Kalau misalkan kalian baru di PHK, kalian tinggal masukkan tidak bekerja. Tapi kalau kalian sedang bekerja ya kalian masukkan sesuai dengan kenyataan guys. Tapi kalau kalian memilih tidak bekerja, ini akan diprioritaskan untuk mendapatkan program kartu prakerja guys. Ya karena memang orientasinya kartu prakerja ini dikhususkan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan, terutama yang terkena dampak COVID. Kemudian setelah kita mengisi status pekerjaan, kita isi topik pelatihan yang ingin diikuti guys. Jadi sebelum kalian mendapatkan insentif, biasanya kalian ini harus mengikuti pelatihan. Syaratnya harus mengikuti pelatihan. Nah, tentunya pelatihan yang kalian ikuti harus sesuai dengan keinginan kalian ya guys. Karena kalau misalkan tidak sesuai dengan keinginan kalian, maka program kartu prakerja ini akan berjalan sia-sia karena kalian kurang minat ya guys. Terus kenapa kalian harus memilih pilihan topik pelatihan yang diinginkan? Ini harus sesuai dengan keinginan kalian, karena nanti pas kalian mengikuti pelatihan ada ujiannya guys. Jadi kalau kalian nggak suka, biasanya kalian dalam ujian akhirnya nggak lulus guys. Nah kalau misalkan kalian nggak lulus, nanti ujian kemudian sertifikatnya tidak akan keluar guys.
Kalau sertifikatnya nggak keluar, maka pembelajaran dinyatakan tidak mencapai 100%, maka dampaknya insentif kalian tidak bisa keluar. Jadi diusahakan memilih pelatihan yang memang benar-benar kalian inginkan, guys. Oke, ini kita disuruh milih karena saya suka dengan pelatihan yang sifatnya penjualan pemasaran, maka saya pilih ini ya, guys. Nah, selanjutnya setelah kita memilih topik, kemudian kita diminta KTP, guys. Jadi kalian sebelum melakukan pendaftaran kartu prakerja, sudah punya niat untuk mendaftar, kalian siapkan dokumen foto ya, guys. Foto yang kalian foto atau kalian scan juga bisa. Nah, gunanya apa? Gunanya nanti kalian diminta untuk upload di sini, guys. Oke, kita upload, guys. Kita upload KTP-nya, kita cari KTP-nya. Dimana ya saya nyimpennya ya. Nah, udah ketemu. Kemudian kita klik, guys. Maka secara otomatis KTP ini sudah tersimpan di file. Ini akan kelihatan kalian dalam mengupload sudah masuk atau belum. Di sini udah tercentang, guys. Nah, kemudian setelah semuanya dilengkapi, biodata kalian, kemudian kalian jangan lupa centang, guys. Saya bersedia mengisi seluruh data yang dibutuhkan dengan sejujur-jujurnya. Jadi, dalam melakukan pengisian, kalian tidak boleh berbohong, guys. Harus sesuai dengan data yang memang kalian miliki dan sesuai dengan fakta yang di lapangan. Oke, setelah semua terisi, kita lanjut, guys. Kita klik lanjut, maka setelah itu kalian akan diminta untuk melakukan verifikasi nomor handphone dengan cara kalian memasukkan nomor handphone kalian. Oke, kita masukkan nomor HP-nya. Oke, setelah kita masukkan nomor HP, kemudian kita kirimkan, guys. Nah, kebetulan ini nomor HP-nya tidak valid, guys. Ini karena apa? Karena nomor HP ini sudah pernah saya daftarkan. Jadi satu nomor HP hanya bisa digunakan untuk satu orang pendaftar. Tidak boleh digunakan oleh 2 orang atau lebih. Oke, guys, selanjutnya kita masukkan nomor handphone kalian. Oke, kita masukkan. Setelah kalian masukkan nomor handphone, kemudian kalian klik kirim. Nah, secara otomatis maka kartu prakerja akan mengirimkan kode OTP ke nomor kalian yang kalian daftarkan tadi. Yang perlu kalian lihat, nomor kode OTP itu ada di nomor handphone kalian melalui SMS ya. Kalian cek di SMS HP kalian. Ini sudah masuk kode OTP-nya, kita masukkan. Nah, kalau misalkan kita sudah masukkan kode OTP, kemudian kita lakukan verifikasi. Nah, kemudian maka kita masuk ke dashboard akun prakerja kalian. Nah, di sini kalian akan diminta untuk mengisi daftar pertanyaan yang disediakan. Jadi adanya pertanyaan itu kalian jawab semua sampai selesai ya, guys. Oke, kita jawab satu persatu. Pertanyaannya, apakah Anda sedang sekolah atau kuliah? Jawabannya tidak ya, guys, untuk mendapatkan kartu prakerja biar kalian lolos. Apakah kamu seorang pejabat negara? Klik tidak, guys, biar kamu tentunya lolos kartu prakerja. Apakah kamu seorang pimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Kalian jawab
Tidak. Kemudian klik berikutnya. Apa kamu seorang aparatur negeri sipil negara? Tidak. Kemudian klik berikutnya, guys. Apa kamu seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia? Tidak. Kemudian klik berikutnya, guys. Apa kamu seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia? Jawabannya tidak. Berikutnya, guys. Jadi dijawab tidak semua, guys. Apa kamu seorang kepala desa dan perangkat daerah? Tidak. Apa kamu seorang direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada badan usaha milik negara? Tidak. Jadi semuanya kalian jawab tidak, guys, biar kalian dapat kartu prakerja. Apakah saat ini Anda sedang menganggur? Jawabannya iya, guys. Jangan bilang tidak, guys, karena kartu prakerja ini diutamakan bagi yang menganggur ya, karena terdampak COVID kemudian ter-PHK. Nah, itu yang diutamakan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah bekerja sebelumnya? Jawabannya ya. Tentunya kalau di PHK kan kalian pasti udah kerja ya, pernah kerja sebelumnya, kalian ketik ya. Kemudian, apakah Anda menjadi pengangguran karena adanya COVID-19? Ya. Kemudian selesai. Nah, kemudian di sini berarti kalian sudah berhasil mengisi pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh tim administrasi kartu prakerja. Kemudian kalian klik OK. Nah, untuk mendaftar kartu prakerja, kalian akan diberikan tes ya, guys. Soalnya ada 18 soal. Waktu pengerjaannya maksimal 25 menit. Jadi, dalam waktu 25 menit, semua pertanyaan harus kalian jawab. Oke, kita masuk tesnya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kalian tesnya ada yang salah, maka akan berpengaruh terhadap kelulusan kalian di kartu prakerja. Biasanya nggak lulus, guys, kalau kalian salah menjawabnya. Jadi, kalian harus benar-benar teliti, cermat dalam menjawab 18 pertanyaan yang ada. Oke, kita mulai. Pertanyaannya seperti ini, guys. Harga gula pasir tahun 2014. Simpulan isi tabel tersebut adalah terjadinya penurunan harga gula pasir setiap bulannya sebesar 500. Penurunan. Enggak. Kemudian sejak bulan Juli hingga Oktober harga gula pasir mengalami kenaikan. Iya, sejak bulan Juli hingga Oktober harga gula pasir mengalami penurunan. Tidak, pada bulan Oktober masyarakat menggunakan lebih banyak gula pasir. Jawabannya B, guys. Karena sejak bulan Juli hingga Oktober harga gula pasir selalu mengalami kenaikan. Kemudian soal selanjutnya, ini memang soalnya simple, guys. 8 kurangi 3 berapa? Jawabnya 5. Oke, lanjut. Mengapa Anda berminat ikut program kartu prakerja? Tentunya karena tadi kan kalian bilangnya di depan di PHK, maka kalian di sini harus pilih saya kehilangan pekerjaan. Oke. Berapa jam kira-kira Anda akan mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dalam kartu prakerja? Karena kalian kan mengikuti kartu prakerja, berarti kalian harus meluangkan waktu untuk ngikutin pelatihan, sehingga kalian di sini jawab kalian bisa meluangkan waktu dalam waktu yang lama, misalkan lebih dari 2 jam per hari ya, guys, untuk ngikutin pelatihan maksudnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, seberapa setuju Anda dengan pernyataan berikut? Saya merasa minder, rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik. Tidak setuju. Kemudian pertanyaan selanjutnya, seberapa setuju, tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya takut mencoba hal yang baru karena saya takut gagal. Tidak setuju. Kemudian, kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu akan selalu adalah karena saya kurang berbakat. Tidak setuju. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Tidak setuju.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Tidak setuju, sangat tidak setuju ya guys. Menunda pekerjaan tidak baik. Kemudian, jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan meneruskan. Sangat tidak setuju. Kemudian, diagram batang berikut menunjukkan data produksi gula tahun 1999 sampai 2003. Jumlah produksi gula pada 2 tahun terakhir adalah 2 tahun terakhir, berarti 2 tahun terakhir kan tahun 2002 dan 2003. Jumlahnya berapa guys? 150 tambah 200, jadi jawabannya 350. Oke. Kemudian lanjut guys. Kemudian setelah kalian menjawab, kalian klik mana kliknya? Kalian klik lanjut. Kebetulan ini ketutup ya guys, tutup nama saya. Agak susah. Kita kecilkan, kita turunkan. Nah, ini guys, berikutnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, berdasarkan diagram di atas, jumlah buku yang terjual selama hari Senin dan Selasa adalah Senin dan Selasa. Jumlahnya 20, Senin, Selasa 50. Jadi totalnya 70 guys. Oke, lanjut. Berikutnya, seorang pedagang buah membeli satu peti jeruk dengan harga 800. Kemudian jeruk tersebut dijual kembali dan mendapatkan keuntungan 25%, maka harga jeruk tersebut adalah 1 juta guys. Bu Harma membeli handphone seharga 2 juta, kemudian dia menjual handphone lebih murah dari harga beli. Harga penjualan Bu Rahma adalah, karena 20%, 1.800.000 guys. Jawabannya 2/3 guys. Terus selesai, ya sudah. Terus maka kalian akan masuk ke dashboard. Jadi tes kalian sudah selesai, kalian lanjut ke dashboard. Nah, di sini kebetulan gelombang 6 sudah dibuka. Apakah kalian akan mengikuti gelombang 6? Seandainya kalian akan mengikuti gelombang 6, kalian tinggal klik gabung. Setelah kalian klik gabung, maka proses pendaftaran kalian sudah selesai guys, dan kalian tinggal mengikuti perkembangannya, kapan akan diumumkan. Nah, ketika sudah diumumkan, nanti akan ketahuan di sini kalian lolos atau tidak. Langkah selanjutnya guys, kalian untuk mendaftar ke kartu prakerja yang terakhir, yang kalian lakukan adalah kalian klik gabung ya guys. Kalian klik gabung, maka kalian akan mengakhiri proses pendaftaran. Ya, gabung gelombang 6, kalian klik. Nah, ini kenapa ada kamu belum berhasil? Jadi kemarin saya sudah mendaftar gelombang 5, tapi karena belum berhasil, maka ada tulisan kamu belum berhasil. Nah, seandainya tidak berhasil, kita bisa masuk ke gelombang selanjutnya, yaitu gelombang 6 ya guys. Oke, kita gabung ke gelombang 6 ya, gabung. Sedang loading guys. Kemudian persetujuan prakerja kalian isi guys, kalian baca dulu. Kemudian kalau kalian sudah mengisi, kalian setujui guys. Nah, jika kalian setujui, maka kalian berarti sudah mendaftar kartu prakerja untuk gelombang tersebut. Nah, setelah kalian mendaftar selesai, maka pendaftaran kalian akan dievaluasi. Sedang dievaluasi, berarti kartu prakerja kalian sedang dievaluasi. Seandainya kalian lolos, nanti di sini ada tulisan selamat, terus namamu siapa, lolos, seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian gagal, maka akan ada tulisan kamu belum berhasil, seperti itu guys. Oke guys, sekian dulu review dari saya terkait pendaftaran kartu prakerja. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Jangan lupa guys untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube saya
Aryan ngapak. Dadah guys. Wak wak.